Suatu hewan dia disebut chordata kalau misalnya dia punya keempat karakteristik umum ini. Ada notochordnya, ada dorsal hollow nerve chordnya, ada pharyngeal slit-nya, sama ada post anal tail-nya. Nah, lalu di sini chordata itu kan dia beragam banget, banyak banget, masing-masing punya bentuk beda-beda, tapi mereka semua punya satu kesamaan, yaitu punya notochord dan tiga ini ya, fitur lain ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah mamalia gitu. Manusia juga dia termasuk chordata karena dia punya notochord, punya dorsal hollow nerve cord, punya post anal tail dan pharyngeal slit. Nah, tapi keempat fitur ini tuh pada manusia itu adanya di mana? Nah, di sini kita bakal coba buat bahas itu. Jadi, kenapa manusia itu dia disebut chordata? Emang dia punya notochord? Emang dia punya insang gitu? Emang dia punya ekor? Nah, di sini saya mau jelasin satu-satu. Pertama dari notochorda dulu ya. Jadi di mana notochorda pada manusia? Notochorda pada manusia adanya di sini. Di sini ya. Jadi sebelumnya saya bilang bahwa si notochord ini dia bakal jadi proto backbone atau bakal tulang belakang ya. Nah, notochorda pada manusia itu dia bentuknya nggak panjang lagi, nggak berupa batang fleksibel kayak gini lagi, tapi dia udah tereduksi dan termodifikasi gitu. Dia diperlukan untuk pembentukan tulang belakang, tapi dia nggak jadi tulang belakang. Dia jadi bagian sininya nih, annulus fibrosus atau cincin annulus gitu. Dia yang menghubungkan antar satu ruas tulang belakang dengan tulang belakang lain gitu. Itu notochorda pada manusia. Dia menghubungkan ini. Jadi pengganjal ini ya, ganjelan antar tulang ini gitu, si notochorda ini. Tapi dia diperlukan untuk pembentukan tulang belakang secara keseluruhan. Lalu setelah notochorda itu ada ini kan, ada dorsal hollow nerve cord. Nah, pada manusia itu adanya di mana? Adanya di sini. Nah, dia jadi CNS ya atau Central Nervous System, terdiri dari otak dan bawah-bawahnya atau sumsum tulang belakang dari sini sampai sini dan cabang-cabangnya. Kebalikan dari notochord yang dia tereduksi, bentuknya jadi cuma segini 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 doang ya, jadi kecil. Nah, si dorsal nerve cord ini dia justru jadi makin rumit, jadi makin banyak cabang, jadi organ yang sangat kompleks banget, jadi otak kan dan sumsum tulang belakang. Perannya vital banget di sini. Dan si ini sumsum tulang belakang itu adanya di mana? Adanya di dalam sini. Adanya di dalam tulang belakang gitu. Jadi dia karena dia itu sifatnya itu rapuh banget ya, bahaya banget kalau misalnya otak itu kena apa atau sumsum tulang belakang kena apa, kita bisa stroke kan, kita bisa lumpuh gitu. Nah, makanya dia adanya di bagian sini, di bagian dalam si ruas tulang belakang, terlindungi gitu. Lalu abis itu ada lagi si ini ya, post anal tail. Nah, karena kita nggak punya ekor, jadi si post anal tail yang ini tuh adanya di mana? Dia juga sama kayak si notochorda, dia juga tereduksi. Tereduksi jadi apaan? Jadi ini. Jadi otot-otot yang menempel di bagian sini ya. Karena ekor kita juga udah nggak ada, udah tereduksi jadi cuma beberapa ruas tulang di bagian ujung tulang belakang doang. Makanya post anal tail juga dia hilang ya. Cuma buat tempat nempelnya beberapa otot yang nyambung sama ini ya, bagian selangkangan dan bagian pantat di bagian sini gitu. Fungsinya buat apa? Buat menganjal sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita buang air atau kita lagi duduk, nah otot-otot itu yang bagian situ ya yang berkontraksi ya. Gitu. Lalu selanjutnya adalah satu lagi ya, si pharyngeal slit. Nah, ini yang agak sedikit lebih kompleks dibanding yang lain. Jadi pharyngeal slit pada manusia itu adanya di mana? Sebenarnya kita masih bisa lihat ketika manusia itu dia masih dalam tahap embrio. Jadi ini foto embrio saya munculin dulu. Nah, ini adalah embrio manusia pada umur 32 hari ya. Kurang lebih 1 bulan lah. Nah, di sini ada beberapa fitur nih. Nah, si pharyngeal slit adanya di mana? Di yang nomor ini nih, 1, 2, 3, 4. Ini tuh dia pharyngeal slit. Nah, si pharyngeal slit pada manusia itu bakal jadi kayak gimana? Dia bakal jadi kompleks banget. Ntar saya munculin petanya dulu. Nah, ini petanya ya, ini rumit banget kayaknya kelihatannya ini jadi apa-apa gitu. Tapi sebenarnya sederhananya gini, si pharyngeal slit itu ada 1, 2, 3, 4 kan, ada 4 dan masing-masing dia bakal membentuk struktur yang berbeda pada manusia dewasa. Kayak misal yang nomor 1 nih, dia bakal jadi otot buat mastikasi atau otot buat mengunyah ya.
Bagian 2 dia bakal membentuk otot bagian sini ya, telinga, lalu otot-otot wajah. Bagian 3 itu jadi atas pita suara. Bagian 4 juga sama, penyusun pita suara dan lain-lain gitu. Itu masing-masing pharyngeal slit ini adanya di embrio, ketika dia dewasa itu berubah jadi struktur yang jauh berbeda banget gitu. Dia bukan berupa celah-celah lagi. Tapi itu pada manusia. Pada ikan tadi dia disebut bahwa si pharyngeal slit ini bakal termodifikasi jadi insang. Nah, kalau misalnya kalian pernah bersihin ikan buat masak, kita bisa lihat sebenarnya masing-masing si insangnya ini atau si pharyngeal slit ini. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, yang ini ya. Jadi ini dipegangin si operculumnya, ini ada insang kan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini pada ikan adalah si pharyngeal slit sama kayak 1, 2, 3, 4 pada embrio manusia ini. Cuma kalau pada ikan, dia tidak mengalami perkembangan jadi yang rumit-rumit kayak macam otot, telinga, otot wajah gitu. Dia cuma berkembang sedikit lebih besar doang, lalu termodifikasi jadi insang nih, 1, 2, 3, 4 yang bagian sini-sini. Gitu. Nah, pada manusia sebenarnya ada kasus di mana si pharyngeal slit ini dia gagal menutup. Jadi dia gagal berkembang jadi yang otot-otot ini dia kurang lebih membentuk celah juga kayak pada ikan. Jadi si celahnya tuh dia nggak tertutup. Contohnya kayak gimana? Nah, salah satunya adalah kayak gini. Nah, ini nih bagian sini. Jadi si celahnya ketika si ini pharyngeal slit ini dia terbentuk secara sempurna. Dia bentuk untuk ini ya buat otot telinga, tapi dia gagal menutup nih. Jadi bikin celah kayak si ikan ini, kayak insang ikan. Nah, jadinya kayak gini. Dia strukturnya biasanya dinamakan sebagai preauricular sinus. Mungkin ada beberapa dari kalian yang punya ini nih, punya celah ini. Jadi si celah ini sebenarnya adalah sisa dari ketika si pharyngeal slit ini mau membentuk telinga, tapi dia gagal menutup, jadinya kayak insang ikan gitu. Jadi si preauricular sinus ini kurang lebih adalah sisa insang ikan yang ada pada manusia gitu. Itu sekedar trivia doang, tapi menarik sebenarnya. Jadi ini tuh sisa insang ikan yang ada pada manusia gitu. Dia harusnya menutup jadi ini otot-otot telinga dan otot-otot rahang, tapi dia gagal menutup gitu. Sama kayak pada insang ikan, dia kan celah gitu. Jadi di sini dia udah kebentuk telinga tapi celahnya tuh masih kayak insang gitu. Itu sekedar trivia aja ya. Jadi tadi saya recap lagi, pharyngeal slit itu ada sifat notochorda atau trait notochorda itu ada pertama notochord ya, trait chordata ada notochord yang udah jadi cincin anulus, lalu ada dorsal nerve cord yang jadi central nervous system, otak dan tulang belakang, sumsum tulang belakang, sama postanal tail yang udah jadi ujung tulang belakang dan otot-otot yang menempel padanya. Lalu terakhir adalah pharyngeal slit yang pada ikan itu jadi insang, pada manusia itu jadi banyak banget struktur pada terkait ini ya, wajah, rahang dan telinga gitu. Itu kurang lebih menjawab soal kenapa manusia termasuk chordata, karena kita masih punya notochord, punya dorsal nerve cord, punya postanal tail dan punya pharyngeal slit meskipun udah termodifikasi. Oke, jadi saya cut sampai sini ya untuk video kali ini.